Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Teman-teman yang semoga Allah jaga dan Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali rasa syukur dan ucapan kita dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus berbanyak mengucapkan alhamdulillah atas banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua kita. Semua kita, baik yang bisa mendengar maupun teman-teman tuli. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kita di sini bisa meyakini bahwa nikmat hidayah, nikmat Islam itu jauh lebih berharga daripada nikmat pendengaran. Bahwa Allah sudah kasih yang terbaik buat kita. Dan menjadi bekal yang cukup untuk kembali ke kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat. Karena setiap orang itu standarnya beda-beda. Itu enaknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi standar berbeda tergantung bekal yang Allah berikan. Gitu. Dari sini teman-teman tuli gak punya alasan untuk minder, gak punya alasan untuk sedih, dan gak punya alasan merasa ketinggalan. Kenapa demikian? Karena beda
perangkat yang Allah berikan, beda jumlah indera yang Allah berikan, itu juga membuat beda standar ke depan. Yang bisa mendengar dan punya akses luas untuk belajar, maka pertanggungjawabannya beda dengan teman-teman tuli yang susah dapatkan akses. Gak sama. Itulah salah satu makna alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak dan paling tepat? Jadi ketika bekal kita 30%, yang dituntut 30%. Bekal kita 80% Allah kasih pada saat kita lahir gitu ya, maka tanggung jawabnya 80%. Itu jamaah. Jadi nggak ada alasan untuk sedih dan merasa terbelakang. Karena ibarat balap mobil, lap yang dituntutnya beda. Gitu loh. Nggak sama. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84, Qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah, setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah itu. Gitu. Jadi beramal itu sesuai kondisi masing-masing. Allah nggak tuntut semua harus sama standarnya. Jadi apanya yang tertinggal? Nggak ada yang tertinggal. Yang membuat misalnya teman-teman tuli itu sebagian merasa lemah, merasa minder, atau mungkin teman-teman bisu di tempat lain itu merasakan lemah atau minder, itu karena mereka berpikir standarnya disamakan. Ya bingung lah. Nah, di sisi yang lain, bisa dengar atau tidak bisa dengar bukanlah syarat kebahagiaan. Tapi hidayah dan Islam itulah syarat kebahagiaan. Gitu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman. Nah itu, beriman, Islam. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia. Jadi syarat kebahagiaan itu iman dan amal soleh.
bukan bisa dengar, bukan bisa bicara, bukan. Ini bukan tentang mendengar atau tidak. Ini tentang iman dan amal soleh. Nah, buktinya bisa dengar sekalipun tidak menyelamatkan seseorang. Tidak menyelamatkan seseorang dari sengsara, dari hidup yang menyakitkan dan hidup yang menyedihkan. Karena sebab hidup yang tragis dan sengsara itu bukan karena tidak bisa dengar, bukan, tapi karena berpaling dari Allah, berpaling dari Allah. Allah berfirman dalam surat Thaha, surat Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari agamaku, dari perintah dan laranganku, dari mengingatku, siapa yang berpaling dari itu semua, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita, penuh dengan kesengsaraan. Sengsara hidup. Pada saat kapan? Oh, sengsara gitu ya. Ekspresi ya. Ya. Jadi sebab kesengsaraan adalah berpaling dari Allah. Nah, itu. Berpaling dari Allah. Bukan gak bisa mendengar. Gitu. Jadi kalau ada orang datang ke teman-teman bawa anaknya yang tuli terus dia stres, aku stres banget ngadepin anakku yang tuli, gimana solusinya? Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Banyak sekali. Jadi mereka itu salah kaprah. Mereka salah kaprah. Harusnya saya ini stres karena pada saat saya punya anak yang tuli, saya berpaling dari Allah. Ah, itu yang benar. Bukan karena punya anak tuli, tapi karena berpaling dari Allah. Hmm, itulah yang buat kita berantakan di dalam hidup ini, berpaling dari Allah. Itu ayatnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, tuntunanku, maka dia akan hidup dengan sengsara. Sengsara. Itu. Oh gitu-gitu ya. Itu ada sempoyongan.
jadi teman-teman sekalian, kita harus banyak bersyukur ketika kita dikasih nikmat hidayah. Karena itu lebih berarti dibanding nikmat pendengaran. Lalu yang berikutnya, poin yang terakhir pada pertemuan kali ini, kita baru saja merayakan hari raya Idul Adha. Idul Adha. Dan hari rayanya sudah berakhir. Perhelatannya dari tanggal 10, lalu 11, 12, 13 hari tasyrik. Namanya hari tasyrik, 11, 12, 13. Tasyrik kok gitu. Nah, tapi bukan berarti semangat Idul Adha itu pudar. Kita harus melanjutkan kehidupan dengan membawa semangat Idul Adha. Hikmah dari Idul Adha. Dan hikmah dari Idul Adha itu diantaranya adalah pengorbanan. Jiwa berkorban. Sebagaimana Idul Adha itu lahir dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka setiap kita yang merayakan Idul Adha harus sadar bahwa ini bukan tentang menyembelih kambing atau sapi atau onta. Lihat, kalau hanya sekedar menyembelih kambing, semua berakhir dalam hitungan 1-2 hari. Oleh karena itu, jangan sampai kita hanya berpikir ini tentang kambing. Tapi ini tentang pengorbanan. Teman-teman semua mulai sekarang harus berpikir keras. Apa yang sudah saya korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dan apa yang bisa kita korbankan di masa yang akan datang. Ya. Jadi saya ingin teman-teman di sini berpikirnya lagi bukan bagaimana bertahan hidup, tapi bagaimana bisa mengorbankan sesuatu pada atau dari diri kita. Itu. Kalau cuman hidup juga, semut juga hidup, hadirin. Binatang juga hidup. Mereka mulia, binatang-binatang, Masya Allah. Tapi manusia diberikan keistimewaan untuk banyak misi. Di antaranya adalah apa yang akan kita korbankan ke depan. Semuanya ini harus berpikir.
harus minta pertolongan sama Allah, doa sama Allah, ya Allah apa yang bisa saya korbankan nih biar menjadi tabungan amal soleh kita di hari kiamat, agar menjadi keberkahan di dunia dan akhirat. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau berani berkorban, dampak positifnya sampai hari ini. Setiap tahun miliaran umat Islam merayakan Idul Adha. Jutaan fakir miskin makan daging kurban setiap tahun. Itu dampak dari apa dan siapa? Dampak dari pengorbanan Nabi Ibrahim. Jadi teman-teman sekalian, hidup ini hanya sekali. Pastikan kita sudah mengorbankan sesuatu sebelum kita wafat nanti, sehingga itu yang menjadi tabungan besar kita di dunia maupun di akhirat. Semua harus berdoa, berpikir, dan berjuang. Itu. Sehingga nggak ada ceritanya teman-teman tuli itu dikasihanin orang. Gak boleh. Justru apa yang bisa kita korbankan untuk kebaikan masyarakat, agar orang dapat hidayah, bukan hanya teman-teman tuli yang lain, tapi juga teman-teman dengar. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan. Gitu. Jadi mental yang harus dibangun semuanya. Dan teman-teman, setelah Idul Adha ini, apa yang bisa kita korbankan? Pengorbanan seperti apa yang akan kita lakukan? Sehingga hidup itu bermakna. Bukan cuma sekedar makan tidur. Hidup ini harus diisi dengan perjuangan. Kalau mau merasakan nikmatnya kehidupan. Itu pokoknya harus dipikirkan mau korbankan apa. Dan tadi terakhir, ingat Allah kasih hidayah ke kita di usia muda, pasti ada misi, pasti ada tanggung jawab. Dan mungkin gitu-gitu aja. Dan jangan habiskan waktu membicarakan manusia dan makhluk. Bicarakan hal yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Tidak, atau meninggalkan yang bukan urusannya. Bukan urusannya. Ya. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak.
kita tutup, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.